Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang daya oleh debit fluida atau debit air. Nah, di sini maksudnya adalah daya yang dihasilkan karena adanya debit air. Nah, contohnya di sini misalkan ada air terjun yang memutar turbin, kemudian turbin itu memutar generator, dihubungkan dengan generator, dan akhirnya generator bisa menghasilkan energi listrik. Maka besar daya yang dihasilkan adalah P sama dengan mu kali rho kali G kali H kali dengan Q. Q ini adalah debit air. Nah, untuk keterangannya, P adalah daya listrik, dalam satuannya dalam watt listrik, kemudian massa jenis satuannya kilogram per meter pangkat 3, kemudian mu ini efisiensi dari mesin, biasanya satuannya itu dalam persen. Ya, persen. G percepatan gravitasi, H ketinggian air, dan Q adalah debit, satuannya meter pangkat 3 per second. Nah, di sini nanti ada dua pola pada soal yang ditanyakan. Kadang dari energi potensial air yang jatuh, ya, EP air yang jatuh, ini bisa menghasilkan energi listrik. Jadi, ini berubah menjadi energi listrik. Sebaliknya, untuk kasus yang lain, juga bisa energi listrik yang berubah menjadi energi potensial air. Ini EP air. Nah, contohnya kalau untuk yang pertama itu contohnya seperti pembangkit listrik tenaga air, ya. Contohnya PLTA. Jadi dari air yang jatuh bisa menghasilkan listrik. Sedangkan yang kedua contohnya itu seperti pompa air, ya. Pompa air ini dengan adanya energi listrik, maka air bisa diserap dari atau disedot dari tanah. Maka di sini harus bisa kita bedakan yang mana yang menjadi daya masuk dan yang mana yang menjadi daya keluaran. Nah, kalau untuk PLTA, yang menjadi daya masuk itu adalah energi potensial air. Kalau untuk pompa air, yang menjadi daya masukan itu adalah energi listrik. Ini menjadi P-out-nya, di sini juga menjadi P-out-nya. Karena nanti pada soal, ketika ditanyakan efisiensi, mu ini sendiri adalah P-out atau P keluaran dibagi dengan P masukan kali dengan 100%. Jadi tergantung mana yang akan menjadi P-in dan yang mana yang akan menjadi P-out di masing-masing soal. Kalau bentuknya kayak PLTA, berarti P-in-nya itu energi potensial air. Sedangkan kalau di pompa air, yang menjadi P-in-nya itu energi listrik. Nah, di sini P listrik itu adalah P yang ada di rumus. Ini P untuk listrik, daya listrik. Ya, ini daya listrik. Nah, kalau untuk PLTA, berarti nanti yang akan menjadi P-in-nya itu adalah yang ini. Rho kali G kali H kali Q itu menjadi P-in. Nah, P-out-nya di P listrik. Sebaliknya, kalau untuk bentuk soal seperti air yang diserap oleh pompa air, maka yang akan menjadi P-in nanti adalah yang P listrik. Ini masukannya, karena dengan adanya listrik, maka air bisa naik ke atas. Ini menjadi P-out. Nah, dibentuk cara untuk mencari P-in dan P-out tergantung dari soal nantinya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal.
Contoh yang pertama, air terjun setinggi 30 meter dengan debit 60 meter per second. 60 meter kubik per second dimanfaatkan untuk membuat turbin menggerakkan generator listrik. Jika 20% energi air berubah menjadi energi listrik, berapa daya yang dihasilkan generator? Kita buat dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama ada diketahui tinggi air H sama dengan 30 meter. Kemudian debitnya, debit Q sama dengan 60 meter pangkat 3 per second. Kemudian dimanfaatkan untuk membuat turbin. 20% energi air berubah menjadi energi listrik, maka berarti mu-nya, efisiensinya itu 20%. Yang ditanyakan, berapa daya yang dihasilkan? Berarti ini P-nya menjadi P keluaran, karena yang dihasilkan P out-nya berapa. Maka jawab P sama dengan, kalau untuk kasus seperti ini energi air